bahwa seseorang memberikan gratifikasi kepada pemangku kebijakan, apakah dia pejabat atau dia seorang hakim. Nah, di sini dibicarakan adalah hakim, karena ayatnya adalah watu dulu biha ilal hukam. Kemudian dengan harta itu hakim membuat keputusan memenangkan dirinya atas sesuatu yang bukan haknya, yang lebih besar dari haknya. Nah, itu terlarang. Itu tidak boleh bagi seorang mukmin apapun alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kaum mukminin, para pemirsa Sandikala semuanya, ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Para pemirsa Sandikala, kita akan meneruskan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-188 dari kitab Tafsir Al-Munir. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama mutakhirin yang sangat kompeten ya. Beliau bernama Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala ya. Kita sampai pada bagian akhir dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 188 ini di halaman 533 dari jilid 1 ya. Kitab ini ada 17 jilid dan ini jilid yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa qala jumhurul ulama, para jumhur ulama mereka berkata, yanfadhu hukmul qadhi, hukum atau putusan hukum yang dibuat oleh seorang hakim itu tegak zahiran, secara zahir, atau berlaku dilaksanakan secara zahir gitu. La batinan, tidak secara batin. Fil mali, dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan atau kasus-kasus tentang harta, wa ghairi, dan kasus yang lain. Fi min ahkamiz zawaj, diantaranya adalah hukum-hukum pernikahan, wa tolak, dan hukum tentang talak, wal jinayat, dan hukum tentang pidana. Fala yahillul haram, karena putusan hukum seorang hakim itu bersifat zahir, bersifat permukaan saja, bersifat nyata, bersifat hal-hal yang bisa dibuktikan secara nyata ya. Tidak bisa mencakup hal-hal yang berada di balik kenyataan ya, yang bisa terlihat gitu ya. Maka putusan hakimnya tidak bisa, fala yahillul haram, tidak bisa menghalalkan yang haram, wala yahrumul halal, tidak bisa juga mengharamkan yang halal, wala yunsyiul hukuk, dan juga tidak menciptakan hak, karena hak itu yang menciptakan adalah Allah. Makanya disebut hak asasi. Ketika seseorang lahir atau kita ini lahir, kita sudah membawa hak asasi. Hak asasi artinya hak yang mendasar. Hak yang mengapa disebut hak mendasar? Karena itu adalah yang membuat adalah Allah, yang menciptakan Allah. Langsung kita lahir, kita sudah memilikinya karena Allah yang menciptakan. Wa inna ma yadhhuruha, hakim hanya memunculkan hak itu kalau hak itu ditutupi orang lain atau dirampas orang lain atau belum bisa dipakai hak tersebut, maka hukum, keputusan hukum seorang hakim memunculkannya, tapi pada dasarnya sudah ada. Wa yakshifu anha fil waqa'i, dan keputusan hukum seorang hakim itu membuka segala kejadian tentang hak asasi ini apabila memang terjadi pelanggaran terhadapnya.
Bidalili hadithi Ummi Salma al-Mutaqaddim. Ini diambil dari dalil berupa hadis yang dikeluarkan dari Ummu Salmah yang sudah kita bahas sebelumnya. Alladzi ukhidat minhul qaidah ataliyah, yang dari hadis tersebut diambillah sebuah kaidah sebagai berikut, yaitu nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kami menghukumi berdasarkan hal-hal yang nyata. Wallahu yatawallas sarair, sedangkan hal-hal yang bersifat rahasia di belakang kenyataan, apapun itu, apakah sumpah palsu atau data yang dipalsukan atau apa saja yang tidak nampak ke permukaan, artinya rahasia, dirahasiakan oleh salah satu pihak, itu adalah menjadi kewenangan Allah. Allah menguasai hal yang sarair gitu, yang sir itu rahasia. Wahada, dan ini huwal haq, adalah kebenaran. Yang benar adalah yang begini. Hadza huwal haq, beginilah kebenaran itu. Binahwin amin, dengan contoh yang umum. Illa ma khassa, kecuali ada ma, sesuatu khassa yang dikhususkan. Minhu, dari yang umum itu, binasin, dengan nas yang tertentu, kal li'an, sebagaimana li'an yang dilakukan oleh Hilal dan kemudian dibalas dengan li'an juga oleh istrinya, ya, Hilal bin Umayyah, istrinya, karena Hilal melihat istrinya selingkuh dengan Syarik bin Samha, ya, tapi dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka dia menggantinya dengan li'an, dengan sumpah. Wa ala ayyi halin, di atas segala keadaan atau di atas semuanya, la yajuzu li mu'minin, tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin ayal ja'a ilal mahakim, untuk membawa masalah atau kasus kepada mahkamah, kepada pengadilan, mu'tamidan, hanya dengan berpegang teguh atau berdasarkan atau mendasarkan semua alibinya ala maharati wukala idda'awa, pada kemahiran, kelincahan, kepandaian, pengalaman dan lain sebagainya yang dimiliki oleh pengacara. Wukala idda'awa itu al-mahamin, yaitu pengacara. Wa huwa ya'lamu, sedangkan dia tahu, orang itu, kliennya si pengacara itu tahu, annahu, bahwa dirinya adalah mubtilun, orang yang berbuat batil, fi adaihi, di dalam tuntutannya. Jadi jangan menuntut sesuatu tapi dasarnya adalah hoax atau sesuatu yang dibuat-buat. Itu. Wala yahillu lil mu'minin, dan tidak halal bagi seorang mukmin ay ya'khudha mala akhihi, untuk mengambil harta saudaranya, au ghairi haqqihi, atau harta yang bukan miliknya, wa in qadalahu bihil qadhi, meskipun dikuatkan dengan legitimasi keputusan seorang hakim. Tidak bisa, tidak boleh mengambil harta milik orang lain meskipun ada legitimasi dari hakim. Li'annal qadhi, karena seorang hakim basyarun, orang manusia biasa, ma'dzurun, yang banyak kekurangan, yaqdi bidzahir, dia hanya memutuskan sesuatu berdasarkan hal-hal yang zahir, hal-hal yang nyata, hal-hal yang nampak. Wa hukmuhu, dan hukum yang keputusan hukum yang dibuat oleh seorang hakim, la yughayyirul waqi', tidak akan bisa merubah keadaan yang sebenarnya. Wa innama, akan tetapi, alladzi yajibu, yang wajib, yang dzura, untuk diperhatikan, dilihat oleh seseorang atau seorang mukmin, ilaihi, kepada kepada barang, sesuatu yang, jadi sesuatu yang harus dilihat oleh seorang mukmin adalah apa? Yaitu huwa, yaitu al-hisab, hisab atau pengadilan, al-haq, yang hak, yang benar, al-adil, yang al-adil, yang adil, amamallah, di hadapan Allah Ta'ala. Alladzi, yang la tukhfa alaihi khafiyatun, la takhfa alaihi khafiyatan, yang, atau la tukhfa alaihi khafiyatun, yang tidak bisa ada sesuatu yang tersembunyi darinya. Kaki
bersaksi sendiri, tangan bersaksi sendiri, mata bersaksi sendiri. Jadi di hadapan pengadilan Allah nggak akan ada yang disembunyikan, gitu. La takhfa alaihi khafiyatun. La tukhfa ya, bukan la takhfa. La tukhfa alaihi khafiyatun. Wa yujza kullu insanin, setiap orang, setiap manusia, yujza dibalas bima amila, dengan apa yang berdasarkan apa yang dia perbuat waktu hidup di dunia. Wa fahuwallazi, itulah yang tajibu wajib muraqabatuhu, diperhatikan, dijaga, dijaga. Hal itu yang perlu dijaga oleh seseorang fisiri, baik dalam keadaan dia sendirian, rahasia, walalan, maupun dalam keadaan publik. Jadi fisiri dalam keadaan private, walalan, maupun dalam keadaan publik. Kita harus selalu mengingat bahwa segala yang kita lakukan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi, dan itu adalah hal yang wajib an yakhshahu, yang wajib ditakuti oleh al-muslimu, seorang muslim, fil zahir, di dalam ruang nyata, wal batin, dan ruang batin, yang nampak dan yang enggak nampak. Wa inna taqdimal mali, sesungguhnya memberikan harta riswatan sebagai gratifikasi lil hukam, kepada para hakim, itu tadhi'ul amwal, membuang-buang harta. Wa ihdar ini ya sama, membuang-buang itu ya waste laha, kepada amwal, wa itslaf ini sampah. Jadi harta jadi sampah aja, jadi nggak akan ada gunanya, cuma jadi sampah saja gitu loh. Riswah yang kita berikan itu hanya jadi sampah saja. Fala yasihhu, maka tidak sah lil mukminin, bagi seorang mukmin, ayyusoni'a, untuk bikin-bikin bi amwalihi, dengan hartanya, al hukam, para hakim, ya. Wa yarshauhum, tidak boleh juga memberi gratifikasi kepada mereka. Jadi nggak boleh kita punya uang, dengan uang itu mengatur. Yusonia ini buat-buat, artinya ngatur hakim untuk melakukan apa? Liyaqdau, untuk membuat keputusan lahu, baginya, untuk memenangkannya. Tidak boleh itu. Ala aktsari min haqqihi. Ala aktsari min haqqihi, untuk membuat keputusan memenangkan dirinya, supaya bisa mengambil hak yang lebih banyak daripada yang seharusnya menjadi haknya. Au ghairi haqqi, atau mengambil hak orang lain. Nah, jadi seseorang itu tidak sah, tidak boleh seorang mukmin itu memberikan riswah atau gratifikasi kepada seorang hakim, agar si hakim ini membuat keputusan memenangkan dirinya atas satu kasus, sehingga dirinya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang sebenarnya menjadi haknya. Karena sebenarnya berapa haknya itu seseorang tahu sendiri. Nggak mungkin dia nggak ngerti berapa hakku. Kalau nggak ngerti ya nggak mungkin dicari. Wattafaqu ahlus sunnah bersepakat ala anna man akhadha, bahwa seseorang yang mengambil sesuatu waqo alaihi ismu ma'awilin, sesuatu yang bernama harta, qalla au katsura, sedikit atau banyak, annahu yufassaku bidzalik, dia berbuat dosa dengan cara itu. Dia difasikkan oleh harta, gitu loh. Seseorang yang mengambil harta sedikit atau banyak, dia difasikkan, berbuat dosa oleh harta tersebut. Jadi harta yang banyak membuat orang berbuat dosa. Wa annau, dan bahwa sesungguhnya harta yang demikian itu muharramun, diharamkan, alaihi, atas dirinya, atas diri seseorang itu. Apa yang diharamkan? Akhdhuhu, mengambilnya. Baik teman-teman semuanya, para pemirsa, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembacaan
tafsir atas surat Al-Baqarah ayat 188 dari awal sampai akhir. Dan ini tafsir Al-Munir yang disusun oleh Profesor Dr. Wahbi Az-Zuhaili, salah satu ulama mutakhirin yang sangat terkenal dan mempunyai kompetensi yang sangat baik. Dan kita akan melanjutkan untuk membaca di lain waktu ayat-ayat yang lain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.